seorang wanita muda menerjemahkan berpuluh halaman untaian kata-kata doa yang indah dari bahasa Arab ke bahasa negerinya. Kata-kata doa milik putra dari cucu seorang manusia agung bernama Ahmad, Muhammad Al-Mustafa. Beliau seorang Nasrani. Beberapa orang di sekelilingnya mengkritik beliau, mengapa menerjemahkan doa-doa dari agama lain. Tapi ia benar, doa yang indah itu mencengangkan para pengkritiknya. Namanya Animal Shimau. Hingga akhir hidupnya, tiada hentinya beliau membela Islam dan Muhammad. Orang mencurigainya dan menuduhnya telah memeluk Islam. Profesor Shimau hanya menjawab singkat, aku hanya mencintai Muhammad dan Islam. Islam yang seperti apa yang beliau pahami? Muhammad yang bagaimana yang dia kenal? Kita tidak tahu. Yang kita tahu hanya dari tulisan yang dipahat di batu nisan makamnya di daerah Bonn, Jerman. Tulisan dari ucapan manusia agung pujaannya. Manusia itu tertidur, ketika mati barulah ia tersadar. Die Menschen schlafen und wenn sie sterben, erwachen sie. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Kepada Ustaz Jalal yang saya hormati, kepada sahibul bait Sayyid Muhammad Aqil, kepada para hadirin dan hadirat, kepada seluruh peserta dalam pengajian Maulid Nabi pada malam hari ini yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Al-Wahdah, juga mungkin kepada para peserta acara pada hari ini yang mengikuti lewat live streaming, disiarkan Mas. Pertama-tama saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam acara peringatan Maulid Nabi ini. Bagi saya sebagai seorang yang tumbuh dalam tradisi Nahdlatul Ulama, acara semacam ini adalah acara yang menghidupi saya selama hidup saya, sejak saya kecil, remaja sampai dewasa. Mungkin sejak saya di Jakarta agak sedikit berkurang mengikuti acara-acara semacam ini, dan meskipun saya mengusahakan tetap mengikuti acara-acara Maulid, tetapi keikutsertaan saya di dalam ritual membaca barzanji atau membaca burdah tidak sesering ketika saya masih di pesantren di kampung di daerah saya di Pati, Jawa Tengah. Saudara-saudara sekalian, kalau kita melihat peringatan Maulid Nabi melalui ritual yang disebut dengan pembacaan barzanji ini, atau ada juga yang memperingatinya dengan pembacaan burdah, ini menunjukkan sesuatu yang luar biasa, karena sebetulnya kita menghayati agama itu lebih banyak melalui keikutsertaan kita dalam ritual-ritual yang seperti ini. Memang sebagian dari agama itu diajarkan melalui doktrin, melalui akidah, melalui pelajaran yang diajarkan secara akademis.
ada seorang kiai, ada ustadz, ada dosen, ada profesor yang mengajarkan Islam sebagai pengetahuan kognitif. Tetapi kita itu menjalani agama bukan sekedar sebagai pengetahuan kognitif. Seseorang itu tumbuh menjadi seorang muslim, mencintai Islam, mencintai Nabi, mencintai ajaran Islam, itu sebetulnya bukan semata-mata karena kita belajar melalui pendidikan yang bersifat akademis. Tetapi yang jauh menentukan adalah hal-hal seperti ini. Kecintaan kepada Islam, kecintaan kita kepada Islam, kepada Nabi Muhammad SAW itu ditumbuhkan, dikembangkan melalui ritual, melalui tindakan, melalui nyanyian, melalui madah, melalui al-madih, ya, melalui puji-pujian. Dan biasanya kelompok-kelompok di dalam Islam yang menjalani agama dengan cara seperti ini itu menunjukkan penghayatan Islam yang bagi saya itu jauh lebih mendalam. Dan biasanya kelompok-kelompok semacam ini lebih memperlihatkan karakter Islam sebagai agama yang membawa rahmat. Karena Islam ditumbuhkan, dikembangkan, ditanamkan melalui kecintaan kita kepada agama, melalui ritual-ritual yang indah. Saya tidak habis-habis mencintai alunan dan untaian madah atau puji-pujian yang indah sekali dari Al-Busiri yang disebut dengan, ada banyak burdah. Ada burdah karangan Al-Busiri, ada burdah karangan Ahmad Syauqi dari penyair Mesir modern, ada burdah Zuhair, ada banyak burdah di dalam tradisi sastra Islam. Tapi bagi saya burdah yang paling indah adalah burdah yang ditulis oleh Al-Imam Al-Busiri, seorang tokoh yang mengikuti tarekat Syadziliyah. Ini burdah yang luar biasa. Burdah ini dinyanyikan di seluruh dunia Islam dengan lagu yang berbagai-bagai macam. Masing-masing negara mempunyai tradisi pembacaan burdah yang berbeda-beda. Tetapi bagi saya kesemuanya itu menunjukkan satu tradisi yang indah sekali. Saya sebagai seorang muslim menghayati Islam, mencintai Nabi melalui ritual seperti ini. Dan bagi saya ritual semacam ini harus dirawat. Ujaran atau pernyataan statement bahwa Islam membawa rahmat itu bagi saya masih abstrak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat. Ini baru dalil, baru ayat, baru kutipan ayat yang bisa dikutip oleh siapapun. Tetapi bagaimana sebetulnya menghadirkan rahmat dalam kehidupan sehari-hari kita ini? Kemarin malam saya diminta oleh suatu kelompok atau sekelompok teman-teman dari Yogyakarta yang merintis satu ceramah. Sekarang ini ada ceramah melalui WhatsApp. Kalau dulu ceramah itu ya melalui majelis seperti ini, Kang Jalal. Sekarang ada ceramah melalui WhatsApp ya. Jadi yang ikut di dalam majelis ceramah itu harus daftar dan kemudian mereka dimasukkan dalam grup, tapi kemudian mereka bisa mengikuti ceramah dalam 2 jam misalnya. Nah, temanya ceramah tadi malam itu menarik sekali, yaitu bagaimana kita mengenalkan Tuhan kepada anak-anak. Bagaimana kita mengenalkan konsep mengenai ketuhanan kepada anak-anak kita, apalagi anak-anak kita yang sekarang tumbuh di dalam satu iklim, dalam tradisi yang makin rasional, makin sekular, makin humanistik. Bagaimana kita mengenalkan konsep Tuhan kepada anak-anak seperti itu? Sekarang kadang-kadang kita berhadapan dengan anak-anak kita yang bertanya tentang
hal-hal di dalam agama Islam yang mungkin tidak bisa kita jawab lagi dengan cara-cara tradisional. Nah, saya menyampaikan di dalam ceramah semalam antara lain bahwa seorang anak, berdasarkan pengalaman saya dan pengalaman orang-orang yang di sekitar saya, seorang anak itu menjadi bagian dari komunitas agama itu biasanya bukan melalui pendidikan yang semata-mata bersifat kognitif. Kita itu dulu menjadi bagian dari komunitas yang mencintai Islam, itu antara lain adalah karena ada Barzanji. Karena itu kalau Barzanji itu dihilangkan, pembacaan burdah dihilangkan dengan alasan ini adalah bid'ah, maka ini berbahaya sekali. Karena jutaan orang Islam di seluruh dunia, mereka berkenalan dengan Islam, mencintai Nabi itu melalui ritual seperti ini, melalui ritual yang dinyanyikan, melalui puji-pujian yang dinyanyikan dengan indah sekali. Pendidikan yang bersifat doktrin, ya, bersifat kognitif, itu pengaruhnya sangat minimal sekali. Bahkan pendidikan yang bersifat doktrin itu cenderung memecah belah umat Islam. Jadi pendidikan yang bersifat akidah, bersifat fikih itu, ya, karena saya tumbuh di dalam tradisi yang sangat-sangat syarat dengan kajian fikih di pesantren, ya. Pendidikan yang bersifat akidah itu cenderung memecah belah antar umat Islam. Pendidikan yang semata-mata melulu mendidik anak-anak kita dengan fikih itu cenderung menanamkan satu mindset pada anak-anak kita, yaitu mindset halal haram. Dan itu sifatnya kadang-kadang hitam putih. Karena itu, dan para kiai tahu ini, para kiai-kiai di masyarakat pedesaan, yaitu kiai-kiai NU di pedesaan, itu tahu bahwa akibat dari fikih itu sebetulnya tidak mengenakkan sebetulnya. Dan itu disadari oleh ulama besar yang hidup pada abad 10 Masehi, namanya Imam Ghazali. Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin yang saya baca setiap minggu sekarang ini, dan gara-gara itu sekarang saya nggak dituduh lagi liberal, Kang Jalal, karena baca Ihya, ya. Kalau Anda baca kitab Ihya Ulumuddin karangan Hujjatul Islam Abi Hamid Al-Ghazali yang hidup di Baghdad pada abad 10 Masehi dan disebut sebagai pembaharu Islam abad ke-5 Hijriyah, Mujaddidul Qarnil Khamis Al-Hijri. Di dalam kitab Ihya, Al-Ghazali itu melancarkan kritik banyak sekali. Yang paling banyak dikritik itu adalah ulama fikih. Kalau di dalam kitab Tahafutul Falasifah, Al-Ghazali melancarkan kritik kepada para filsuf, tapi di dalam kitab Ihya, Al-Ghazali itu melancarkan kritik paling banyak kepada para ulama. Dan yang disebut ulama di sini adalah ulama fikih. Dan kita tahu semua kitab Ihya Ulumuddin ini dibaca di seluruh pesantren di Jawa sampai sekarang ini. Kakek saya di daerah Pati sana membaca kitab Ihya itu khatam 13 tahun. Setiap hari membaca, setiap sore habis sholat asar, 13 tahun baru khatam 4 jilid itu. Jadi para kiai-kiai tahu bahwa pendidikan yang melulu akidah, melulu fikih itu bisa berbahaya. Karena itu para kiai-kiai ini menetralisir itu semua dengan ritual seperti burdah, seperti barzanji itu, seperti puji-pujian itu. Itu semua sebetulnya diselenggarakan, saudara-saudara sekalian, ya, para hadirin dan hadirat, itu semua diselenggarakan untuk menanamkan rasa keindahan kepada kita. Karena agama jika tidak ada dimensi jamal, tidak ada dimensi keindahan di situ, maka dia tidak akan membawa rahmat. Karena itu ketika kita mendengar kutipan ayat dari para penceramah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, bahwa sesungguhnya aku Allah tidak mengutus engkau wahai Muhammad
kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Itu apa maknanya rahmat ini? Ini masih ayat yang abstrak. Terjemahan konkretnya adalah, salah satunya adalah rahmat itu terjadi, tertanam di dalam hati umat Islam jika orang Islam itu menghayati Islam bukan saja sebagai akidah, sebagai pelajaran atau syariat tentang halal dan haram. Itu semua penting. Kita tidak bisa meninggalkan akidah, kita tidak bisa meninggalkan syariat, tetapi ada tambahan, yaitu agama harus dihayati sebagai sesuatu yang indah, sebagai sesuatu yang membangkitkan dalam diri kita a sense of beauty, sesuatu yang indah. Dan keindahan itu tidak ada lain kecuali kalau Islam ini diajarkan dengan salah satunya dengan musik, yang dalam tradisi tasawuf itu disebut dengan as-sama'. Jadi orang itu tidak bisa wusul atau sampai kepada Allah, karena di dalam tradisi tasawuf, Bapak dan Ibu sekalian, orang beriman itu hidup ini itu digambarkan sebagai traveler, sebagai pejalan, sebagai pelancong, sebagai seorang yang sedang plesir. Menuju apa? Menuju kepada tujuan, the final goal, the final destination adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang yang beriman digambarkan dalam tradisi tasawuf sebagai as-salikun, orang-orang yang berjalan. Nah, orang yang berjalan itu tentu menuju tujuan. Orang yang sampai kepada tujuan disebut dengan al-wasilun, orang-orang yang sudah sampai. Nah, orang-orang yang sudah sampai ini biasanya orang-orang yang menggabungkan 3 dimensi dalam agama: akidah, syariah, dan yang terakhir adalah tradisi tasawuf atau hakikoh. Nah, hakikoh itu adalah sesuatu yang membangkitkan keindahan dalam diri kita, dan itu dicapai antara lain dengan as-sama', dengan mendengarkan sesuatu yang indah. Jadi salah satu alat, salah satu instrumen kita wusul kepada Allah itu mendengarkan sesuatu yang indah. Karena itu dalam tradisi tarekat Maulawiyah yang berdasarkan warisan Jalaluddin Rumi, ya, itu zikir kepada Allah itu disertai dengan musik. Jadi as-sama', mendengarkan musik yang indah, bukan saja mendengar, tapi juga mendendangkan sesuatu yang indah dalam barzanji, dalam burdah, dalam puji-pujian. Itu adalah terjemahan real dari wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau ditanya dalilnya maulid Nabi itu apa? Itu adalah wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu dalilnya burdahan dan barzanji. Karena rahmat tidak bisa dicapai kalau kita tidak mengembangkan agama yang indah. Agama yang indah diajarkan melalui penghayatan tentang sesuatu yang indah. Yaitu apa? Melalui musik, melalui as-sama', melalui mendengarkan sesuatu yang indah. Karena itu barzanji ini harus dirawat oleh umat Islam, dikembangkan terus-menerus, ya. Dan anak-anak kita, ini menurut saya yang penting adalah mengenalkan anak-anak kita kepada keindahan Islam melalui tradisi seperti burdah dan barzanji. Karena saya dulu ketika kecil dan seluruh anak-anak kita dulu di kampung-kampung dulu itu mengenal keindahan Islam itu melalui ini. Karena anak-anak belum paham ketika kita ajarkan mereka tentang doktrin Islam dalam tradisi Sunni. Kang Jalal ada tradisi tentang akidah Asy'ariyah, Maturidi. Itu kalau dipelajari itu rumit sekali. Rumit sekali. Akidah itu saya belajar dulu itu nggak paham sebetulnya. Allah itu punya sifat 20. Sifat yang pertama namanya sifat al-wujud. Nah, kalau sudah para teolog mutakallimun Islam itu menerangkan tentang sifat Allah namanya al-wujud ini, itu rumitnya minta ampun. Kita yang anak kecil dulu nggak paham. Karena para mutakallim, para teolog Islam itu ketika menerangkan al-wujud ini seperti membicarakan, seperti
para ayatullah di Iran menerangkan tentang al-hikmah al-muta'aliyah, bab pertama tentang al-wujud. Gak paham anak-anak berbicara tentang sifat Allah, tentang al-wujud diterangkan dengan cara seperti itu. Apakah al-wujud itu adalah sama dengan zat Allah atau terpisah dari zat Allah? Wah, itu pusing saya. Pusing kita itu mendengarkan keterangan tentang sifat wujud Allah itu. Nah, tetapi ada pelajaran tentang doktrin, tentang akidah, tapi juga ada keindahan yang diselenggarakan melalui ritual barzanji. Dan dengan cara itulah kita mengenal Islam lebih intim lagi. Makanya, kalau ada orang mengajarkan Islam hanya melulu dari akidah saja, melalui dari pendidikan yang kognitif saja, saya jamin orang semacam ini akan menjadi muslim yang sangat tidak menarik. Sangat-sangat tidak menarik. Buktinya sudah banyak sekali. Orang yang belajar Islam tidak disertai dengan pengenalan terhadap hal-hal yang indah dalam Islam, musik, madih, pujian kepada Nabi dan seterusnya, itu jadinya adalah orang muslim yang tidak menarik. Sangat-sangat tidak menarik. Karena orientasi muslim yang seperti ini nanti kalau pada level akidah, dia membuat batas antara diri dia yang merasa paling benar dan orang lain yang salah. Dalam level fikih, dia paling halal, yang lain haram. Ini sekarang soal halal haram ini menyedihkan, saudara-saudara. Ini sekarang itu, ini saya jadi pusing saya sebagai muslim ini, Kang Jalal. Ini sekarang ini halal itu sudah diperlebar maknanya sampai di luar proporsinya. Sekarang itu kulkas itu ada kulkas yang halal itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maksudnya apa itu kok kulkas halal itu? Karena halal haram dalam Islam itu kalau belajar fikih ya, halal dan haram itu kategori di dalam bab fikih yang namanya kitabul at'imah wal ashribah. Makan dan minuman. Jadi nggak bisa kita menggunakan kategori halal haram itu kok kulkas, televisi, baju, sarung, peci, karpet. Itu bukan kategori halal haram. Karena halal haram itu di dalam fikih itu bagian dari pembahasan tentang kitabul at'imah wal ashribah, makanan dan minuman. Lah ini kok sekarang diperlebar kemana-mana, ini maksudnya apa? Bisnis sudah pasti, Kang Jalal ya. Sudah pasti ini adalah bisnis agama. Kita sedih sekali. Orang yang pernah belajar fikih dengan sungguh-sungguh pasti akan merasakan hal yang aneh di dalam praktek agama seperti ini. Mari kita semua dalam peringatan Maulid Nabi ini, saudara-saudara sekalian ya, mari kita bawa kembali rasa keindahan Islam dan kita tanamkan dalam diri kita, keluarga kita, anak-anak kita. Kita tanamkan, kita sebarkan keindahan ini, semangat keindahan ini melalui ritual-ritual seperti membaca barzanji, membaca burdah, membaca Al-Quran dengan lantunan lagu-lagu yang indah. Tetapi lebih daripada itu, kita juga, ini keindahan-keindahan yang sifatnya praktis ya, al-jamalul amali, yaitu keindahan yang praktis yang diamalkan. Tetapi juga orang Islam kalau mampu harus juga sampai kepada al-jamalun nazari, yaitu keindahan yang bersifat teoritis. Dengan cara apa? Dengan cara memahami keindahan ajaran Islam, filosofi Islam, dasar-dasar agama Islam. Itu semua di dalamnya ada keindahan kalau kita mampu mencapainya. Nah, al-jamalun nazari ini, saudara-saudara, itu biasanya bisa kita pelajari kalau kita belajar yang disebut dengan at-tasawuf al-falsafi. Tasawuf yang bersifat falsafi. Ibnu Arabi, Mulla Sadra dan seterusnya. Kita belajar al-hikmah al-muta'aliyah, yaitu al-falsafatul ula, falsafah yang bersifat ilahiyah. Itulah jamal, keindahan yang sesungguhnya.
Tetapi kata Al-Ghazali, ada al-jamal yang di atas itu, yaitu al-jamal, keindahan yang kita rasakan melalui intuisi kita. Al-jamalul hadasi, al-jamal yang ada dalam diri kita karena kita melakukan ibadah kepada Allah, melakukan suluk kepada Allah dan sampai kepada Allah. Itulah jamal, keindahan yang sesungguhnya. Sekian yang bisa saya sampaikan sebagai ceramah atau ya kerennya sedikit mau'idhah hasanah ya, yang agak sedikit berbau bid'ah ini. Semoga kita semua bisa meneladani keindahan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Semoga membawa berkah acara pada malam hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya habibah ilahil alamin. Assalamualaikum ya man arsalahu Allah ta'ala rahmatan lil alamin. Assalamualaikum ya amiral mu'minin. Assalamualaikum ya qurrata aini rasuli rabbil alamin. Assalamualaikum ya sayyidai syababi ahli jannati ajma'in. Assalamu ala sadatil ma'sumin. Assalamu ala jami'an bi'illahi wa rusulihi wa malaikatihi. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya ingin meneruskan kisah dari Anne Marishimo yang diceritakan oleh penanggung jawab kesesatan acara ini. Anne Marishimo kemudian mengumpulkan kumpulan-kumpulan maulid. Jadi maulid adalah kisah tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditulis baik dalam prosa, puisi, atau puisi liris, atau proksima, yaitu campuran antara sebagian puisi, sebagian ini. Dia kumpulkan kisah-kisah puisi tentang kecintaan orang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk madah atau kasyidah. Dan seorang tokoh Muhammadiyah, sampai sekarang dia masih tokoh Muhammadiyah. Di Bandung, profesor dalam ilmu sejarah Pak Mansur Surya Negara bilang sama saya, buku itu waktu itu terjemahkan dari Mijan. Oh, yang dia baca itu terjemahan dari Muhammad Izain Gezan, Muhammad utusan Allah, Muhammad utusan Allah. Dan dia bicara sama saya juga maksudnya dulu Muhammadiyah, sampai sekarang juga Muhammadiyah, cuma tidak diakui lagi mengikuti khitah Muhammadiyah. Tapi saya dengan bangga mengatakan saya Muhammadiyah, kemudian di NU kan oleh Gus Dur dan disiarkan oleh Gus Dur juga itu. Nah, kata sambil sejak itu beliau terkesan betul dengan kisah Nabi itu sampai dia berkata, sekali lagi dia Muhammadiyah dan ada hubungannya dengan cerita saya mengapa disebut organisasinya. Muhammadiyah kan punya paham tidak usah menyentuh Quran dengan berwudu. Karena la yamassuhu ilal mutahharun itu bla 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 lah. Tapi Pak Mansur itu mengatakan kepada saya, baca buku ini. Saya sekarang tidak pernah mau membuka buku ini kecuali sebelumnya berwudu lebih dahulu. Itu Pak Mansur Surya Negara mau baca buku Anne Marishimo, dia fatwakan wudu lebih dahulu. Begitu tersentuhnya oleh kisah-kisah
Anne Marie Schimmel. Dan yang paling mengesankan saya di situ ada beberapa puisi, misalnya tentang bunga ros. Kenapa bunga ros itu warnanya merah? Karena ketika Rasulullah Mi'raj, mendadak bunga ros itu memandang wajah yang sang Nabi, dan dia kemudian merunduk kemalu-maluan sehingga memerah warna bunga. Itu Allahumma shalli ala Muhammad. Dan dia, saya pernah berjumpa dengan Marie Schimmel. Di India ada jalan, di Pakistan ada jalan khusus sekarang, jalan Anne Marie Schimmel. Orang tua yang tampaknya tidak punya suami sampai akhir hayatnya, tapi bisa menghafal sejarah tasawuf di luar kepala. Dia datang berjumpa di sini di Jakarta dengan masih sudah bungkuk-bungkuk, tapi ketika dia bicara tentang sejarah tasawuf, dia bicara dengan sangat fasih dan sangat lancar. Hampir ingatannya itu hampir tidak ternodai dengan ketuaannya seperti yang kita alami. Dan Anne Marie Schimmel bercerita tentang bagaimana Maulid Nabi diperingati di seluruh dunia. Dia tidak mempersoalkan apakah Maulid itu ulang tahun atau bukan, tapi dia cerita bagaimana Maulid Nabi itu diselenggarakan di seluruh dunia. Paling tidak ada 3 tanda. Satu, dibacakan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selalu ada pembacaan sholawat. Waktu itu saya Muhammadiyah kan, loh udah nggak ada lagi di Indonesia ini peringatan Maulid Nabi lalu ada sholawatnya. Di sana kemarin ada sholawat nggak? Ada Maulid. Jadi di seluruh dunia selalu ada sholawat. Dan kedua, di seluruh dunia ada pembacaan Maulid Nabi. Maulid Nabi itu yaitu riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, penggalan-penggalan dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam selalu ada. Dan ketiga, mungkin karena itu tradisi ini terawat dengan baik, selalu disediakan makanan khusus pada bulan Maulid, dan makanannya itu berbeda-beda. Katanya di Turki biasanya diedarkan madu pada kelompok Islam tradisional itu, karena mereka menganggap madu itu makanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Iran syirini, jadi yang manis-manis, apa sih yang manis-manis. Di kampung saya bikin tumpeng. Di Jawa apa tumpeng? Tumpeng ya, bikin tumpeng lah, yang segala makanan ada di situ. Sampai menjadi peribahasa Sunda sampai sekarang. Jika kalau ada orang Sunda makannya lahap, orang Sunda yang lain berkata kokoro manggih mulut. Kokoro manggih mulut itu artinya orang miskin ketemu bulan Maulid. Jadi wah makanannya rakus. Jadi di situ disediakan makanan tanpa batas. Maaf kalau saya berceritanya rada etnis untuk menandingi Ustadz Ulil yang etnis juga. Ya. Di kalangan orang Sunda mulut begitu penting, sehingga orang menghitung umur itu dari berapa kali dia menghadiri Maulid, bulan Mulud. Kalau ada kakek yang tua banget, itu dia mungkin sudah kakeknya itu sudah melewati 7 mulud. Dia orang Sunda menyebutnya aki-aki 7 mulud. Ya. Jadi si kakek itu udah melewati usia 7 kali bulan Maulid pada usia tua. Betul sekali. Jadi kayak Maulid Nabi itu betul-betul terbenam dalam hati orang-orang Sunda. Ayah saya sih dari kalangan Nahdiyin. Kakek saya punya pesantren juga. Makanya saya pura-pura bikin pesantren untuk mewarisi kakek saya. Walaupun belum diakui oleh Nahdiyin. Tapi kakek saya Nahdiyin. Kemudian ayah saya ikut gerakan politik Partai Syarikat Islam, dan ada kelanjutannya lah dari SI itu. Tapi ibu saya kayaknya bertahan dalam tradisi Nahdiyinnya. Jadi saya pertama kali mendengar kasyidah burdah itu dari ibu saya. Mungkin itu yang menyebabkan walaupun saya Muhammadiyah,
saya kembali lagi kepada Maulidah. Karena itu tadi pengajaran dari ibu yang tidak pakai penjelasan. Dan dia nyanyikan pakai lagu Sunda. Ya itu. Saya bacakan, mudah-mudahan saya bisa meniru ibu saya. Amin tazakuri jiranin bidhi salami majastadam anjara limuklatim bidami. Kan? Yang biasanya disusul, kalau itu yang solonya, kalau yang kurnya itu Maulai ya, atau ini ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'a karami. Dan Bapak saudara, ibu saya itu ya pendidikannya SD lah, mungkin pesantren, pendidikannya SD, tapi dia bisa menanamkan ideologi pada diri saya yang maaf teriring maaf yang sebesar pada ibu saya. Saya jauh lebih pintar dari ibu saya, jauh lebih pintar, dan saya mempelajari berbagai macam ideologi, dan ideologi itu bertarung di benak saya. Tapi ideologi ibu saya itu tertanam mungkin sampai akhir hayat saya. Sampai sekarang saya kadang-kadang kalau mendengar bacaan sholawat gitu bersama-sama gitu, kadang-kadang saya menahan emosi saya. Saya kira itu penanaman emosi yang jauh lebih efektif untuk mengajarkan agama ini. Dan itu kayaknya yang kurang dari kita semua. Lalu setelah saya jadi tokoh Muhammadiyah, kemudian saya menulis. Muhammadiyah itu hebat kan, sebetulnya yang diambil nama Rasulullah kan? Muhammadiyah. Mestinya kecintaan kepada Muhammad di Muhammadiyah jauh lebih besar daripada di Nahdlatul Ulama. Karena lambang Nahdlatul Ulama kan cuma bumi yang diikat, apa hubungannya dengan Rasulullah? Tapi mungkin itu hubungan Rasulullah. Bumi itu merupakan al-alamin, dan yang mengikat Nahdiyin adalah rahmatan lil alamin. Jadi wa'tasimu bihablillah ya. Tapi Muhammad itu saya menulis buku Rindu Rasul yang saya sudah berkali-kali mau menerjemahkan kembali. Ternyata pengaruh buku Rindu Rasul itu luar biasa. Banyak pertemuan-pertemuan saya dengan orang-orang itu yang mengharukan saya. Sampai ada seorang yang tidak pernah ziarah. Jadi dia waktu ke Mekah itu ya dia jalankan upacara haji tapi tidak pernah ziarah. Setelah baca buku itu dia ziarah kepada Nabi. Atau saya akan cerita satu hal saja. Jadi satu hari saya diberi tiket sekaligus dengan uang untuk datang ke Bengkulu dengan permohonan maaf. Jadi ada orang yang sangat memerlukan kehadiran saya ke Bengkulu. Jadi saya berangkatlah dengan istri saya berangkat ke situ, dan baru sampai agak jauh di situ tuh ada ibu-ibu di rumah itu, dan ibu-ibu itu begitu melihat saya dia menjerit histeris. Untung saya bawa istri saya, jadi dia tidak jadi memeluk saya ketika berjumpa dengan saya, tapi tampaknya dia ingin memeluk saya, membenamkan kepalanya dalam tangisan. Tapi karena fikih kan jadi tidak jadi. Lalu dia cerita bahwa dia punya anak yang mengalami detoksifikasi karena narkoba. Jadi dan sudah beberapa kali didetoksifikasi, kambuh lagi. Yang berkunjungnya ke sananya itu ibunya dan kakaknya, seorang perempuan pegawai bank. Jadi pada suatu hari, kita disingkatkan aja ceritanya, si kakaknya itu meninggalkan itu diganti oleh ibunya, meninggalkan mungkin giliran siang diganti oleh ibunya untuk malam hari. Ketika ibunya datang, ia menemukan anaknya itu sedang terisak-isak menangis, sujud di rumah sakit itu. Dan saya juga jadi terharu. Dan di sampingnya itu
ada buku Rindu Rasul. Setelah itu anak itu sembuh dan berita terakhir dia pergi ke Tanah Suci memberitahukan kepada saya menjadi orang yang betul-betul baik. Dan yang mempengaruhinya ialah rupanya si kakaknya itu pergi lupa meninggalkan buku Rindu Rasul dan dibawalah oleh itu. Waktu itu belum menyebar bahwa penulis Rindu Rasul itu Syiah yang sesat, belum. Jadi orang baca saja. Sekarang karena sudah ditakut-takuti ini Syiah, mungkin mereka tidak mau baca. Dan kalau kita juga mau menyebarkan kecintaan kepada Rasul, cetak lagi itu Pak, boleh tanpa izin saya juga dicetak kembali, disebarkan, hadiahkan kepada orang-orang. Dan saya di situ tidak menggunakan pendekatan kognitif, tidak menggunakan pendekatan intelektual. Walaupun narsisisme saya mengatakan secara intelektual mungkin saya ada kelebihan sedikit dari Mas Ulil. Ya. Tetapi saya tidak mengambil pendekatan kognitif. Ya. Itu juga karena mengikuti, maaf ini. Untuk selanjutnya saya akan menyebut Pak Kiai Ulil. Itu ada tokoh NU katanya bicara sama Sam. Itu jangan panggil Pak Jalal itu Ustadz Jalal. Itu kalau di kalangan NU katanya itu bisa kualat. Panggil dia Kiai. Saya takut kualat. Pak Kiai Ulil. Jadi tadi balik lagi ke Pak Anu Marishimo, ada maulid, ada sholawat kepada Nabi. Maulid itu kisah Nabi. Ada sholawat kepada Nabi dan ada makanan. Saya sudah menikmati makanan itu. Yang lain barangkali bisa disusulkan, kalau belum. Saya sudah makan dan sudah membaca sholawat tadi. Jadi izinkan saya sekarang membaca beberapa penggalan tentang Nabi saja, dan saya mau bicara tentang wajah sang Nabi. Dalam puisi-puisi itu wajah Nabi selalu disebut-sebut, juga di dalam sholawat. Jadi misalnya dalam sholawat apa yang munfarijah itu ya, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqadu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqadu bihil hawaiju wa tunalu bihir raghaibu wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Dan hujan diturunkan lewat wajahnya yang mulia. Jadi al-kisah, dan itu memang ada hadisnya, wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim. Di zaman Abu Thalib, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tinggalkan bersama pamannya Abu Thalib. Jadi peristiwa yang mengharukan juga yang membuat saya menangis pada film Muhammad The Messenger of God itu ialah ketika Abdul Muthalib mau menitipkan Rasulullah anak yatim ini kepada Abu Thalib. Diambilnya tangan Abu Thalib, dipegangnya dengan tangan tuanya, kemudian diambil lagi tangan Rasulullah yang kecil dan dijepit oleh keduanya. Dan Abdul Muthalib berkata, aku titipkan dia kepadamu. Nah ceritanya, dan dia disayangi oleh Rasulullah, disayangi Abi Thalib dengan kesayangan yang luar biasa. Sampai Abu Thalib membuat beberapa puisi dalam diwan Abi Thalib yang memuji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada saya terjemahkan itu diwan ini, salah satu diwannya. Dan kata waktu itu negeri Arab dilanda kekeringan yang luar biasa. Biasanya kalau mereka dilanda kekeringan, mereka minta istisqonya itu dengan mendatangi pengurus Baitullah. Dan pengurus Baitullah adalah Banu Hashim, sehingga mereka dikenal sebagai Ahlul Bait, yaitu yang memelihara Baitullah. Jangan dulu dikritik, saya Ahlul Bait bukan itu, belum sampai ke sana nanti. Jadi mereka datang karena terkenal sebagai pengurus jemaah haji dan terus mengurus Baitullah. Itu kelompok Ahlul Bait dari Bani Hashim itu. Mereka dulu datang kepada Abdul Muthalib. Sekarang Abdul Muthalib sudah tidak ada. Mereka datang kepada Abu Thalib. Dan Abu Thalib rasanya mungkin tidak punya kemampuan seperti kakeknya untuk itu. Dibawanya Rasulullah
ke hadapan Ka'bah, di depan Ka'bah, lalu kabilah-kabilah yang datang itu berkata, dan Abu Thalib kemudian berdoa, ya Allah, demi hak wajah ini, yang karena wajah ini engkau turunkan hujan lewat mega, yustasqal ghamamu biwajhil karim. Dan waktu itu juga katanya awan bergulung di langit dan tiba-tiba turun hujan. Dan kayaknya para nahdiyin atau penyusun solawat nariyah itu terkesan dengan ini, wajah sang nabi yang yustasqal ghamamu biwajhil karim. Dan izinkanlah saya membaca beberapa riwayat ini. Saya kebetulan tidak hafal hadisnya, atau mungkin kelewat juga tidak disebut di sini. Itu dari ayat Al-Quran. Saya malah menemukannya dalam tafsir Asy-Sya'rawi itu. Bahwa saudara-saudara tahu kan, Asy-Sya'rawi itu penafsir mutaakhir lah dari Mesir, yang tidak terbawa aneh oleh Yusuf Qaradawi. Ya. Dia masih seorang mufassir yang sangat baik. Oh, Mutawalli Asy-Sya'rawi. Dalam juz yang ke-10 ketika menjelaskan surat Yunus ayat wa minhum a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa minhum may yanzuru ilaika afa anta tahdil umya walau kanu la yubsirun. Di antara mereka ada yang memandang engkau, tapi apakah kamu bisa memberi petunjuk kepada orang yang buta? Walau kanu la yubsirun, walaupun mereka itu tidak melihat. Surat Yunus ayat, dicari aja Bapak sendiri dalam surat Yunus. Dan kemudian ayat 43, beliau memberikan penjelasan, katanya ada perdebatan nih. Ada orang berkata, kalau orang itu sempat melihat wajah orang yang soleh saja, itu dia akan menjadi soleh. Apalagi melihat wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang melihat wajahnya itu akan segera luruh hatinya. Tapi dibantah lagi, ceritakan bantahan itu. Itu Abu Jahal ketemu Rasulullah berapa kali? Abu Lahab ketemu Rasulullah beberapa kali, kok tetap aja tidak beriman, katanya. Lalu dijawablah, karena waktu itu yang dilihat oleh Abu Jahal bukan Rasulullah. Yang dilihat oleh Abu Jahal ialah yatimnya Abi Thalib. Jadi yang dilihat adalah manusia biasa, anak yatim dari Abu Thalib yang ditinggalkan oleh ayahnya ketika dia masih di dalam kandungan ibunya, yang dibesarkan oleh keluarga Abu Thalib. Jadi sama sekali tidak ada getaran dari wajah itu. Tapi ini tidak usah didengar bagian ini, penjelasan kecil itu. Kalau Bapak melihat wajah saya, wajah orang saleh itu mestinya menjadi lebih soleh. Tapi kok tidak, malah yang tumbuh adalah kebencian. Karena yang Bapak lihat bukan Jalaluddin Rahmat, orang yang soleh itu, tapi yang Bapak dan Ibu lihat adalah Syiah yang sesat. Jadi the way we see something, ya, itu sangat mempengaruhi. Nah, inilah yang dikisahkan oleh ayat itu, wa minhum may yanzuru ilaika, tetapi tidak terpengaruh oleh wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan izinkanlah saya sekarang membacakan beberapa hadis orang-orang yang terpesona oleh wajah sang Nabi. Ketika itu tanpa membuka ini sepanjang ingatan saya saja. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai di Madinah, berita itu menyebar ke seluruh penduduk Madinah dan sampai kepada Abdussalam Yahudi itu Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ya, itu periwayat hadis juga.
Abdullah bin Salam, tapi orang Yahudi. Dia sudah mendengar. Bukan Abdullah bin Sabah kan? Bukan. Abdullah bin Sabahnya dalam cerita Rasyia. Ini mah kalau Abdullah bin Sabah itu sahabat tidak beneran. Kalau ini sahabat beneran. Jadi Abdullah bin Salam ya, dia sebagai pemimpin Yahudi. Lalu dia mendengar bahwa telah datang seorang pendusta besar. Katanya sekarang ini yang menyebarkan kebohongan, tukang hoax gitu. Jadi dia ingin mengintip Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian dia berkata, begitu melihat Nabi, demi Allah, wajah ini bukan wajah pendusta. Tidak mungkin wajah seperti ini wajah pendusta. Dan oh iya benar nih. Wahada Abdullah ibn Salam al-Yahudiyu al-hibrul alim min ulama'il Yahudi ya'ti ila Nabi sallallahu alaihi wa alihi inda kudumihi ila al-Madinah. Saya tidak akan teruskan baca dalam ininya karena nanti Mas Ulil tahu bahwa saya tidak bisa baca kitab. Takut salah. Jadi Abdullah bin Salam yang Yahudi itu menemui Nabi ketika beliau sampai di Madinah dan berkatalah Abdullah bin Salam, faji'tu finnas li'anzura. Aku datang bersama orang banyak itu untuk melihatnya. Falamma tabayyanat wajhahu araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Begitu aku melihat wajahnya, saya sebetulnya disesatkan oleh kitab ini karena tabayyanat harusnya saya baca wajhuhu. Tapi di sini falamma tabayyanat wajhahu. Dia saya ikuti aslinya aja. Karena penulis kitab ini orang Arab, pasti lebih pintar bahasa Arabnya ketimbang saya. Ketika tampak wajahnya, saya segera mengenal bahwa wajah itu tidak mungkin wajah pendusta. Jadi memancar sinar ketulusan. Dan pertama kali yang paling saya dengar dari beliau katanya, ya ayyuhan nas ufsus salama wa at'imut ta'ama wasilul arhama wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Wahai manusia, dan manggilnya tidak lagi kepada muslim mukmin nih, ya ayyuhan nas. Jadi termasuk yang Abdullah bin Salam itu terpanggil, ya ayyuhan nas, sebarkan salam, bagikan makanan, sambungkan silaturahim, dan sholatlah di malam hari ketika manusia tertidur. Kamu akan masuk ke surga dengan penuh keselamatan. Bagaimana mungkin orang seperti itu yang mengajarkan agama yang seperti itu bisa dihitung sebagai pendusta? Agama yang isinya itu rahmatan lil alamin, dan itu pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya pernah menantang rekan-rekan saya, tunjukkan satu dalil saja bahwa Nabi datang ke dunia ini untuk menegakkan khilafah. Kalau khilafahnya terlalu jauh karena baru muncul kemudian, sebutkan dalam hadis bahwa Nabi datang untuk menegakkan syariat Islam. Enggak, kata Abdullah bin Salam, pesan Nabi yang pertama ialah ufsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil lail wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Sekarang kan orang menawarkan, para ustadz itu menawarkan gimana masuk surga dengan cepat. Bawa bom, ledakan di kantor polisi paling tidak ya. Bawa bom bersama seluruh keluarga. Saya tidak menemukan satupun dalil dalam Al-Quran yang menegaskan, atau dalam sunnah Nabi yang menegaskan kita bisa masuk surga dengan cepat dengan bom bunuh diri. Saya tidak percaya. Apa yang kau amanahkan untuk dirimu, apa yang tadi engkau niatkan di dalam hatimu untuk kau lakukan, la syai', kata dia. Enggak ada apa-apa. Kuntu azkurullah, saya berzikir kepada Allah saja. Dan fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi, dan tertawalah sang Nabi. Saya sebetulnya sekarang sedang mengumpulkan Pak hadis-hadis tentang fatabassama Rasulullah, fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mau jadi buku, kalau tidak ada yang mau mensponsori juga saya bikin sendiri ya. Saya akan ceritakan kapan Rasulullah itu tertawa, kapan Rasulullah itu tersenyum. Bayangkan untuk orang yang mau membunuhnya dan Rasulullah tahu dia akan membunuhnya.
Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Rasulullah tersenyum. Istaghfirillah. Engkau harus istighfar kepada Allah. Thumma wada'a yadahu ala sadri Fudalah. Kemudian Rasulullah meletakkan jemari tangannya pada dada Fudalah. Wa ra'a Muhammadan man huwa yaqulu dzalikal qaul. Dan dia langsung melihat Rasulullah ketika meletakkan dadanya itu, dan dia dan ketika Rasulullah mengucapkan kata-kata itu, dan apa kata dia setelah melihat Rasulullah, makana abghadu ilayya min wajhihi. Sebelum dia meletakkan tangannya kepadaku, tidak ada wajah yang paling aku benci selain wajah dia. Walakinni akbaltu alaih, dan sekarang aku berhadapan dengan dia. Fama kana ahabbu ilayya fi hadhil ard illa wajhu. Dan setelah dia meletakkan tangannya, aku memandang wajahnya. Setelah itu di bumi, permukaan bumi ini tidak ada makhluk yang paling aku cintai selain dia. Itu pengaruh melihat wajah yang yustasqal ghamamu biwajhil karim. Saya paling terkesan dengan ini salawat itu. Sayang tidak begitu populer lagi salawat itu. Sayangnya Habib Haddad juga tidak memuat salawat ini kalau nggak salah. Itu salawat yang nazra ilayya, apa yang mulai itu? Nazra ilayya ma anta illa kanzul atiyah. Ya Allah, ya Rasulullah, pandanglah daku sejenak saja, sebab tidak ada lagi perbendaharaanku yang paling besar selain tatapan wajahmu. Nazrah ilayya ma anta illa kanzul afiyah. Ya. Nah, ini tangan saya ini, insya Allah yang terakhir ini ya. Bapak terlalu sedikit tadi, jadi saya kepayahan. Maaf tidak mengeluh. Saya ini sebetulnya 2 hari ini tidak bisa tidur di malam hari. Tadi malam juga tidak tidur karena penyakit mah saya dan mungkin flu akibat ya yang datangnya tidak diduga. Tadi malam itu saya jadi ingat juga, tadi malam tidak bisa tidur, ini sudah jam 2, malah ada orang yang WA-nya itu dikirim jam 2 dari satu kelompok saya, ayo tahajud, ada itu. Saya akhirnya ditutup ini aja, saya mudah-mudahan bisa tidur. Teringat itu kasidah burdah juga. Nam sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul lazati bil alami. Memang benar cinta itu mengakibatkan aku tidak bisa tidur semalaman. Sungguh cinta mengubah kelezatan menjadi derita. Itu mengaku aja tidak bisa tidurnya itu karena kecintaan kepada Rasulullah ya. Tapi paling tidak ngomonglah ya, mengungkapkan cinta kepada Rasulullah. Ini pada tangan saya, setelah itu ada kumpulan diwan. Diwan itu kumpulan syair dari seorang yang hidup kira-kira 1500 tahun yang lampau, pada zaman jahiliyah. Itu diwan Hatim At-Ta'i. Hatim At-Ta'i adalah seorang penunggang kuda, seorang penulis puisi. Dia meninggal dunia 8 tahun setelah Rasulullah lahir. Ada manusia mulia yang 2 tahun yang meninggal setelah Rasulullah lahir. Seakan-akan kebaikan mereka itu sekarang sudah dihadirkan dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu Anushirwan, itu raja Persia yang sangat adil, keadilannya terkenal sampai sekarang. Yang kedua Hatim At-Ta'i, penulis diwan ini. Wakana jahilian, dia sebetulnya orang jahiliyah, tapi saya akan mulai sebelum sampai kepada puisi-puisinya. Ini Hatim At-Ta'i itu menimbulkan perdebatan di kalangan ahli fikih, di kalangan tukang akidah.
yang suka bicara tentang akidah. Saya mulai dari riwayat ini. Jadi Imam Ali yang menceritakan sejarah ini. Tapi ini diriwayatkan juga dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Diriwayatkan dari Imam Ali karamallahu wajhah, annahu qala yauman, bahwa dia berkata satu saat. Saya tidak tahu juga kenapa ini dihubungkan dengan yang berikutnya, tapi mungkin nanti kita akan lihat inti. Imam Ali berkata, ya subhanallah, ma azhada kathirun minan nasi fil khairi, ajibtu li rajulin yaji'uhu akhuhu fi hajatin fala yara nafsahu lil khairi ahla, falau kunna la narju jannatan wala nakhafu naran wala nantaziru thawaban wala nakhsha iqaban lakana yanbaghi laha an yatluba makarimal akhlaq fa innaha tadullu ala sabilin najah. Kata Imam Ali, subhanallah, betapa enggannya manusia itu, kebanyakan manusia melakukan kebaikan. Aku heran ada saudaranya meminta tolong kepadanya, tapi dia anggap saudaranya tidak berhak mendapat pertolongannya. Seandainya kita ini tidak mengharapkan surga, tidak takut neraka, tidak menunggu pahala, tidak takut akan siksa, lebih pantas baginya itu untuk annatluba makarimal akhlak, untuk mengusahakan akhlak yang mulia. Itu akan menyelamatkan dia, itu akan membawanya ke jalan keselamatan. Pak, di dalam ilmu-ilmu agama, terutama Katolik atau Kristiani, ada yang disebut soteriologi, yaitu ilmu tentang siapa yang bakal selamat di hari akhirat itu. Menurut orang-orang gereja baptis, yang selamat itu hanya orang baptis saja. Saya dengar dari cerita Gus Dur, izinkan saya menambahkan dikit, Gus Dur Allah yarham, dengan cerita ini. Jadi nanti di hari akhirat, yang penjaga surganya itu Michael, malaikat Michael. Itu beliau cerita di hadapan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Dan saya ceritakan juga kepada yang lain juga yang Katolik. Jadi yang menjaga surga itu ya orang Katolik, jadi bukan orang Protestan. Semua masuk, tiba-tiba datanglah dari gereja baptis. Lalu antarkan dia tinggal di kamar 212. Masukkan dia ke kamar 212. Pada acara, lalu Allah Subhanahu wa taala kata mau menyambut mereka dengan welcome dinner, ya. Makan. Jadi seluruh agama, seluruh penghuni surga itu harus datang pada acara welcome dinner, acara makan malam bersama. Ya. Tiba-tiba orang lihat, oh orang baptis itu tidak ada. Tidak dia lihat. Lalu tanya sama Tuhan, kenapa orang baptis tidak ada? Oh itu biar urusanku, katanya. Tapi surga ini harus tempat kebahagiaan bagi setiap orang. Sementara orang baptis itu hanya percaya bahwa yang masuk surga itu hanya baptis saja. Jadi kalau nanti dia lihat, loh Katolik juga masuk di sini, orang Islam juga masuk, dia akan menderita. Jadi untuk menghindarkan penderitaan dia makan di kamarnya sendirian. Dia jadi kata Gusti. Nah, kan kita ada yang seperti itu tuh, yang merasa kalau akidahnya sama dengan kita itu masuk surga, kalau tidak dia kata. Tapi bukan dalam jemaah haji lah, kalau pergi dagang, cobalah berkunjung ke sebelah utara, ke daerah Ha'il namanya, daerah Ha'il timur laut kota Madinah. Di situ di puncak bukit namanya Bukit Samrah, itu ada mauqid. Mauqid itu tempat pembakaran api, masih ada sampai sekarang di atas bukit itu. Pembakaran api itu pembakaran api Abtai, tungku api sengaja dia simpan di atas puncak bukit supaya para pengembara di Sahara yang kelaparan atau tersesat bisa datang ke tempat pembakaran itu, dan dia dianggap keluarga, dijamu besar-besaran. Pada bulan Rajab katanya, itu bulan yang dihormati oleh Bani Mudhor sebagai bulan agung.
Dan pada bulan Rajab itu katanya, dia menyembelih setiap hari 10 ekor unta dan dibagi-bagikan sebagai makanan orang banyak. Dulu katanya ibunya bermimpi waktu hamil, kamu akan dikasih 10 orang pemuda-pemuda yang perkasa yang akan melindungi kamu di saat kesulitan. Atau aku berikan kepada kamu pemuda yang dermawan, yang namanya Hatim. Jadi namanya sudah dibawa dari mimpi. Ini sih cerita di Diwan ini. Jadi memang kemudian lahirlah Hatim, manusia yang sangat dermawan. Ini kabilah Hatim itu memerangi Nabi. Kabilah Hatim memerangi Nabi, tentu tidak dengan Hatim lagi sekarang. Dia memerangi Nabi dan tertawan, disimpan di masjid. Kemudian dia waktu Nabi masuk dicegat oleh seorang perempuan yang cantik itu. Lalu dia dan perempuan itu berkata, ya Muhammad, sudah ayahku sudah meninggal dunia, rombonganku sudah hilang. Kalau engkau mau membebaskan aku, jangan engkau membuat malu orang-orang yang hidup di negeri Arab dengan menahan aku. Karena aku adalah bintu sayyidi qaumi, anak dari pemimpin kaumku. Ya, ceritakanlah tentang Hatim. Bapakku itu membebaskan perbudakan, memenuhi kesetiaan, memberikan menjamu tamu, memberi makan kepada yang kelaparan, melepaskan orang yang kesusahan, memberi makan dan menyampaikan salam. Dan kalau ada orang minta tolong kepadanya, tidak ada seorang pun kembali dengan sia-sia. Tidak seorang pun dia tolak permintaan tolongnya. Ana bintu Hatim Atoi. Lalu Rasulullah berkata, ya jariyah, hei anak muda, hei perempuan muda, hadhihi sifatul mu'min, ini sifat seorang mukmin. Lau kana abuka islaman latarhamna alaih. Seandainya bapamu Islam, kami akan melakukan tarahum baginya.